Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa PKTV dimanapun berada, baik yang ada di Samarinda, Balikpapan, Bontang maupun di seluruh Kalimantan Timur, bersama saya Ahmad Habibi Mubarak dalam acara siar Siraman Rohani Ramadan yang diadakan setiap bulan Ramadan hanya di PKTV. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini saya bersama narasumber kita, Dr. Khozir MSI. Beliau sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Samarinda. Alhamdulillah telah bersama kita di sini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema puasa sebagai proses pendidikan. Memasuki acara kita, mohon izin kepada Pak Yai kiranya memberikan siraman rohani tentang puasa sebagai proses pendidikan. Dipersilakan Pak Yai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati segenap pemirsa PKTV dan juga semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah kita semuanya dapat bersilaturahmi atas izin Allah Subhanahu wa taala di acara ini. Tema yang diberikan yaitu tentang Ramadan sebagai proses pendidikan. Tema ini sangat menarik karena Ramadan sendiri itu juga mempunyai magnet yang sangat luar biasa. Tidak hanya aspek ibadah, tapi aspek-aspek yang lain dalam bulan suci Ramadan itu dapat dikaji ya, dari aspek sosial, aspek ekonomi, terlebih dalam aspek pendidikan. Nah, dalam aspek pendidikan atau kalau kita kaji dari aspek pendidikannya, ibaratnya kita di bulan suci Ramadan itu masuk madrasah, ya, masuk madrasah atau sebuah sekolah. Nah, tentu di dalam sebuah sekolah atau madrasah itu ada proses-proses yang dapat menempah jiwa, dapat juga untuk tazkiyatun nafas, katakanlah begitu, dan juga proses-proses yang lain. Salah satu contoh lah begini ya. Ketika kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, tentu sebelum puasa kita dianjurkan ya, makan sahur. Nah ini tidak biasanya ya. Berarti apa? Satu, itu dari aspek membiasakan diri untuk bangun malam. Kita sudah tahu ya bahwa manfaat bangun malam itu mesti diselingi tahajud ya, ada baca Quran. Tentu sahur sendiri itu sudah ibadah. Nah, terus kemudian paginya kita itu berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, selama proses berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu banyak sekali proses-proses pendidikan atau edukatif yang dapat kita lakukan. Mesti ya, orang berpuasa itu ya menahan. Nah, ini pendidikan. Apa yang ditahan? Ya, yang jelas secara fisik menahan makan. Nah, secara otomatis kalau kita menahan makan dan sebagainya, proses-proses dalam tubuh ini kan istirahat ya, kemudian memberikan kesempatan untuk rehat dan lain sebagainya. Kemudian menahan
misalkan omongan ya, yang tidak baik, menahan ya, hawa nafsu itu sudah jelas, dan yang lain-lain. Ini adalah sebuah proses yang sangat bagus dari aspek pendidikannya, yang akhirnya apa? Pertama, di dalam bulan puasa ini setidaknya dari aspek pendidikan mendidik kita itu untuk disiplin ya, mendidik kita disiplin. Karena apa? Ya, kita sholatnya, puasanya mesti disiplin. Tidak mungkin orang itu misalkan puasanya itu katakanlah sudah terbit, nah, sudah adzan melebihi adzan baru berhenti makan. Nah, berarti kan tidak mendidik. Bahkan orang-orang tertentu sebelum terbit fajar sudah imsak, nah, menahan, hati-hati. Ini disiplin ya. Jadi imsak itu kan peringatan, sebenarnya peringatan. Sebelum teng mulai puasa dia sudah hati-hati. Datang lebih duluan dah. Kalau misalkan sekolah itu jam 7.15 itu masuk. Nah, sebelum jam 7.15 sudah di depan pintu untuk siap-siap puasa. Ini pendidikan yang sangat bagus ya, mendidik kedisiplinan. Terus kemudian dalam bulan suci Ramadan itu juga mendidik kita mempererat tali persaudaraan, terutama di dalam keluarga ya. Jadi saling mengingatkan, ayo sahur 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 sahur, mak sahur sahur sahur. Nah, pak ayo sahur. Di luar Ramadan itu jarang terjadi ya, jarang terjadi, dibiarkan aja pula dan sebagainya. Sehingga apa? Antar keluarga ya, demikian antar masyarakat itu sangat erat sekali hubungannya. Istilahnya apa? Ya, persaudaraan dalam keluarga, di masyarakat dan sebagainya itu sangat erat. Sehingga apa? Nilai positifnya dalam bulan suci Ramadan dengan berpuasa itu mendidik kita untuk saling ya mengasah, saling mengasuh. Jadi antar keluarga itu saling asuh ya, saling asuh. Antar keluarga itu ya saling asih. Anak ya, ibu, mama itu sangat sayang sekali kepada anaknya. Justru menyiapkan menu sahur itu sore ditanya ya, nak kamu mau sahur apa ya, kamu nanti bukannya apa, nah, ayo kita belanja bersama-sama. Loh, ini kan tidak ada di luar bulan suci Ramadan ya. Di bulan suci Ramadan itu adalah komunikasi-komunikasi yang mengarah kepada peningkatan persaudaraan, mengerat dan lain sebagainya. Nah, ini suatu hal yang sangat, bahkan ya, orang-orang tertentu atau bahkan kebanyakan orang berpuasa itu ketika berbuka tidak milih berbuka di luar, di rumah ya, di rumah. Dalam rangka apa? Ya bagaimana suasana. Jarang kadang kita itu makan bersama, pagi berangkat semuanya hilang, ada yang pulang sore, ada yang menjelang maghrib, ada yang pulang malam, sehingga makan sendiri-sendiri. Tapi ketika puasa, nah ya, ketika puasa buka bersama, terus kemudian sahur bersama. Ya, kalau kemudian ada juga di rumah pendidikan ada tadarus bersama, sholat tarawih bersama. Nah, inilah madrasah Ramadan itu memang betul-betul memberikan satu dampak yang sangat positif kepada umat Islam pada umumnya, terutama bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga ketika sudah masuk ke madrasah dan ketika nanti lulus itu ada dampak yang positif. Nah, ada dampak yang positif, terutama proses-proses dalam pendidikan atau madrasah di bulan suci Ramadan. Itu baru beberapa beberapa aspek ya. Belum lagi kita kaji aspek-aspek kehidupan yang lain. Contoh lah menarik ya. Biasanya ini kan menjelang Ramadan atau bahkan di bulan suci Ramadan pun banyak pasar-pasar tiban, pasar-pasar Ramadan, jual wadai macam-macam, makanan, kuliner, pokoknya keluar semuanya. Dan itu tidak ada di bulan suci yang lain. Di dalam situ juga itu juga aspek-aspek pendidikan, ketemu antar orang, assalamualaikum, gimana Pak kabar, gimana Bu, gimana ini dan lain sebagainya. Nah, tentu yang paling substansi adalah bagaimana kita ya pembersihan diri, tazkiyatun nafas itu, membersihkan diri melalui ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa itu sebagaimana kita lakukan bersama-sama dengan menahan dari segala hal ya.
fisiknya kan menahan makan dan minum, tapi pada hakikatnya yang kita tahan itu adalah ya bicara, ya perilaku, ya sikap, ya termasuk kita sering bermain apa namanya game, bermain apa, ya itu ya ditahan ya, sehingga semuanya itu tidak hanya aspek fisik tapi psikis itu diservis di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin ini pengantar kita untuk diskusi dan hal yang lain nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yai Khozir tadi menyampaikan perihal puasa sebagai proses pendidikan. Ada beberapa hal yang tadi saya tangkap mengenai pendidikan di bulan puasa. Yang pertama memang kita dilatih dari segi kedisiplinan agar kita sholatnya tepat waktu, sahurnya tepat waktu, pulang ke rumah tepat waktu. Selanjutnya adalah melatih kita untuk lebih mempererat tali silaturahim antar keluarga sampai antar masyarakat kita di sekitar. Pula juga tadi disampaikan oleh beliau bahwa bulan suci Ramadan ini adalah sebagai madrasah, sehingga sebagai sekolah madrasah kita memang perlu belajar lebih baik agar setelah bulan puasa nanti kita menjadi insan maupun manusia-manusia terbaik setelah lulus dari madrasah itu sendiri. Baik Pak Yai, melanjutkan perihal puasa sebagai proses pendidikan tadi, apakah kira-kira puasa ini dapat menghambat proses pembelajaran atau belajar mengajar? Karena kita sekarang memasuki bulan puasa Ramadan, tapi sekolah-sekolah ini ya juga masih aktif. Nah, kira-kira apakah proses pembelajaran ini akan terhambat dengan puasa ini ataukah memang seharusnya libur? Kira-kira bagaimana menurut Pak Yai? Ya. Pak Yai. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana belajar di bulan suci Ramadan, atau mungkin bahasa gampangnya itu kalau orang berpuasa itu kira-kira menghambat enggak untuk belajar kan gitu ya. Nah, hal ini tentu kita tidak bisa memaknai bahwa orang berpuasa itu mesti harus lemes, mesti harus lesu, mesti harus menunjukkan ya enggak berdaya, enggak bertahan. Nah, ini yang kita bangun pertama itu adalah sikap mental kita, ya. Persepsi kita kepada puasa itu harus persepsinya positif. Tidak mungkin, ini kan perintah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perintah itu mesti ada dampak-dampak yang positif yang lain. Nah, kalau belajar dengan puasa kemudian belajarnya terhambat, nah ini mindset kita itu yang perlu kita benahi. Ya, kalau misalkan sejak awal orang itu mengatakan atau punya pikiran, oh saya puasa, saya lemes, saya ini, ya lemes betulan. Tapi kalau mindsetnya itu sudah bagus, ya, pikirannya sudah bagus, tentu itu tidak jadi halangan. Nah, bahkan di bulan puasa itu sangat efektif ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlebih dengan belajar. Ya, misalkan yang namanya makna belajar itu kan banyak ya. Belajar itu tidak mesti harus pergi ke kampus, pergi ke mana, tidak mesti harus itu. Kalaupun itu iya, ya tidak ada masalah. Ya, belajar itu kan aktivitas ya. Bisa aktivitas pribadi, bisa aktivitas bersama teman atau bersama siapa. Nah, dengan berpuasa itu sama sekali tidak mengganggu kegiatan belajar. Ya. Belajar dengan berpuasa justru pikiran itu akan lebih jernih, akan lebih baik dalam penyerapan dan juga akan lebih mendapatkan inspirasi-inspirasi, pemahamannya lebih mudah dan lain sebagainya. Bukankah kita itu diajari oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, kalau orang itu sedang belajar menuntut ilmu, ya jangan dari aspek fisiknya, mungkin ada usaha-usaha batiniah. Salah satunya adalah ya tirakat, ya dengan berpuasa dan lain sebagainya. Meskipun pemaknaan itu juga berbeda-beda, tapi dalam konteks ini
bahwasanya dengan berpuasa orang itu bisa konsentrasi, ya, karena tidak mikir yang macam-macam, ya. Artinya bisa diarahkan bahwa ketika berpuasa belajar itu ya konsentrasi khusus. Terus kemudian waktu itu lebih efektif, ya, lebih efektif. Katakanlah begini, kita yang tidak bisa terbiasa bangun sebelum subuh, kemudian kok bangun sebelum subuh, kemudian ya sambil menunggu setelah makan sahur ada rehat, ya, sambil baca-baca buku atau mengakses ya sumber-sumber belajar digital melalui jurnal, melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan, misalnya Maktabah As-Samila dan yang lain, itu kan sangat efektif, saya kira sangat efektif. Atau belajar saya itu yang model-model menghafal, menambah hafalan ayat-ayat suci Quran, menambah hafalan-hafalan hadis, karena waktu-waktu yang demikian itu sangat jernih sekali sehingga mudah kita untuk belajar. Nah, kalau toh itu belajar harus misalkan ke kampus, ke pesantren, ke majelis taklim, saya kira bukan halangan. Ya, justru ini manfaatan. Jadi yang jadi motivasi kita itu, meskipun tempat belajar kita itu jauh, meskipun tempat belajar itu harus ditempuh beberapa kilo. Nah, yang kita jadi motivasi bahwa aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan itu kan ditingkatkan, ya. Pahalanya ditingkatkan, kemudian kebaikannya ditingkatkan. Ini yang menjadi sebuah motivasi, sehingga ketika datang ke kampus, ke majelis taklim, ke langgar, ke masjid dan lain sebagainya dalam rangka li thalabil ilmi, itu akan mendapatkan satu kebaikan-kebaikan minimal, ya, pahala. Terus pahalanya itu tidak satu, tapi juga ditingkatkan berlipat-lipat. Ini motivasi. Jadi kita dan juga semua pemirsa PKTV harus memperbaiki mindset kita tentang puasa, harus memperbaiki cara pandang kita terhadap puasa, ya. Kalau cara pandang kita itu negatif, tentu ya negatif. Tapi kalau cara pandang kita itu positif, tentu nanti akan positif. Disinilah saya kira kita juga perlu harus melihat riset-riset, hasil-hasil penelitian. Ternyata riset-riset, hasil-hasil penelitian, orang yang berpuasa itu kinerjanya tidak menurun. Justru kinerjanya itu justru hasil riset itu kinerjanya itu meningkat. Nah, karena apa? Waktu efektif, bekerja tidak sibukkan dengan yang lain-lain, WA ya atau Instagram atau apa yang tidak ada manfaatnya bisa dikurangi. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang biasanya sering ngobrol, sering kongko, ya. Nah, contoh misalkan orang, mohon maaf ini ya, ini bukan berarti menyinggung, orang yang punya kebiasaan merokok, nah, ya, itu biasanya kan keluar ruangan sebentar, cari tempat ya untuk merokok, dan itu tidak cukup 5 menit biasanya. Kalau ada ketemu teman yang senafas, ya, teman yang senafas, nah, mesti ada kopi ya. Kalau ada rokok sama kopi, itu sudah temannya. Nah, itu tidak cukup 5 menit itu. Nah, sementara di bulan puasa kan tidak ada acara itu, ya. Tidak ada acara itu, ya. Kalau ngobrol ketemu teman ya biasa-biasa saja. Nah, di luar bulan suci Ramadan bisa setengah jam, ya, berapa kalau kita ngetik setengah jam kita hilang itu berapa? Konsep surat yang kita kerjakan berapa? Nah, kalau misalkan kita baca hadis sudah berapa hadis, baca Quran itu sudah berapa ayat. Kalau kita memahami itu juga sudah berapa pemahaman yang kita miliki. Nah, itu jadi sangat efektif. Nah, gitu. Ya, baik. Saya kira sangat jelas tadi pemaparan oleh Pak Yai Khozir tadi mengenai proses pembelajaran kita di bulan suci Ramadan. Memang sebenarnya tidak ada hambatan sama sekali dalam proses pembelajaran kita di bulan puasa. Bahkan menurut riset-riset yang ada ini hasil pembelajaran kita itu meningkat. Nah, selanjutnya ini terakhir ini Pak Yai, bagaimana caranya untuk mengalihkan kesenangan bermain game anak-anak kita ini, pelajar mungkin mahasiswa di bulan suci Ramadan, ke efektivitas belajar. Gitu, karena memang kalau sudah bulan puasa Ramadan, apalagi malam-malam itu Pak Yai, biasa kan suka begadangnya itu ya bermain game.
Nah, bagaimana ini mengalihkan ke efektivitas belajar anak-anak itu, Pak Yai? Baik, terima kasih. Jadi dulu orang bisa main game online, kemudian bisa ya pegang-pegang HP, apa menghasilkan itu hebat. Ya. Tapi belakangan dalam tanda kutip ya ternyata itu dampaknya ya kurang baik atau bahkan mungkin tidak baik bagi kalangan tertentu, apalagi sudah kecanduan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya PR bagi kita semuanya dan penyelesaiannya tidak cukup di acara ini. Ya, perlu berkelanjutan. Tapi ada beberapa catatan yang bisa kami berikan. Bagaimana untuk mengalihkan ya anak-anak minimal mengurangi aktivitas game online dan lain sebagainya. Satu, anak itu kan masih dalam ya pemeliharaan orang tua ya. Jadi sini dibutuhkan proaktif dari orang tua untuk mengontrol aktivitas anak. Nah, jadi kalau misalkan anaknya dikasih HP kemudian orang tuanya tidak ngontrol sama sekali, ya jelas itu akan ya, di bulan Ramadan itu tidak punya makna yang signifikan ya. Tapi kemudian anak ketika sudah dalam tanda kutip itu kecanduan atau apa, diambil itu menangis, bahkan nanti sampai ribut dan lain sebagainya. Nah ini kan perlu kontrol. Anak diberikan ya tetap kesempatan dan sebagainya, tidak harus langsung dihapus sama sekali atau dihilangkan sama sekali. Nah itu kan menimbulkan masalah baru nanti ya, masalah baru. Maka salah satunya itu pengontrol. Mungkin jamnya dikurangi. Nah ini di bulan suci Ramadan boleh main HP, gadget dan sebagainya, waktunya jam sekian sampai jam sekian. Nah ini kan ya cukup bijak saya kira ya. Nanti sudah ketika jamnya ya nak sudah jam sekian, nah diambil. Sekarang ayo kita ke langgar, ayo ini buku tolong ini dibaca, ini bagus, nah ini tolong. Nah kalau misalkan terpaksa anak-anak pegang HP dan sebagainya dalam waktu yang misalkan kita sediakan waktu 1 jam 2 jam lah dalam 24 jam, ini kan biasanya sampai seharian ya, apalagi sekolahnya online dan lain sebagainya. Nah orang tua ini juga perlu mengontrol apa yang ia buka, situs apa, game apa dan lain sebagainya. Orang tua juga harus hadir di situ ya. Hadir apa? Ya mengontrol apa yang dilakukan anak itu, terus kemudian apa yang diakses. Nah ini kalau bisa orang tua dan juga kerjasama di rumah tangga itu kompak, misalkan ya, nah, tolong buka ini loh manfaat berpuasa, ini loh fadilah atau keutamaan orang mencari ilmu. Nah ini saya kira salah satu dari sekian banyak cara yang bisa, kalau itu urusannya dengan anak-anak. Dan yang terpenting juga di rumah tangga atau di dalam keluarga itu harus dikondisikan. Kita melarang anak, ternyata kakaknya ya, main game dan waktunya juga durasinya lebih lama. Ini tidak ada maknanya. Atau melarang anak, ibunya sendiri di kamar juga main game, atau bapaknya atau siapa saja. Nah, tidak ada makna. Jadi kondisi di keluarga itu minimal ya dikondisikan. Kalau misalkan ada keputusan begini, ya yang lain harus taat, ya menghormati. Sehingga yang anak-anak yang di rumah tangga dan lain sebagainya itu, nah kemudian ikut terkondisi. Itu kalau di rumah tangga. Terus biasanya di bulan suci Ramadan, bahkan di luar bulan suci Ramadan itu sendiri, sekarang trennya ya ke masjid, ke musola itu juga bawa HP. Bahkan ketika zikir ya, wirid itu astagfirullahaladzim, imamnya begitu keras, tapi yang di belakang begini ya, yang di belakang begini. Nah ini bagaimana, siapa yang bertanggung jawab? Tentu tidak hanya cukup orang tua. Kalau itu di ranah musola, nah, pengurus langgar, pengurus musola, pengurus masjid juga harus hadir. Bagaimana mengkondisikan anak-anak yang demikian itu minimal ya, meskipun kadang kurang mengefek ya, diumumkan mohon kalau sholat HP dimatikan, mohon kalau ke
kelanggar masjid musola jangan membawa HP atau ya gimana dikondisikan. Nah ini juga harus ditopang ya, di rumah juga dikondisikan, dilanggar di musola di masjid juga dikondisikan, kemudian di lingkungan itu juga dikondisikan, sekolah juga begitu, sehingga apa, ketemu antara satu lain dan lain sebagainya. Nah ini dari aspek pengkondisian. Oleh karena itu ya proses-proses pengalian itu juga tidak bisa dijalankan oleh satu pihak. Nah, beberapa pihak ini juga harus bersinergi, berkoordinasi dan sebagainya. Dan memang saya kira masalah demikian ini ya cukup pelik, cukup rumit ya. Tapi kalau kita tidak bergerak atau tidak hadir dalam menangani itu juga salah, itu ya. Kemudian ketika kita diamkan itu juga menjerumuskan anak ya. Ketika kita terlalu keras itu pun kadang-kadang menimbulkan juga masalah baru. Nah, sehingga memang perlu hati-hati dan lain sebagainya. Ya, cara-cara yang ini bisa digunakan, bisa dipakai atau dengan cara-cara yang lain. Contoh misalkan ya, kalau misalkan anak ini ya bagaimana ditawari dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh lah, biasanya anak sebelum maghrib asik ya, ayo dek jalan-jalan ke pasar Ramadan, ayo lihat Islamik itu loh bagus, pemandangan kan lebih Islami, lebih mendidik ya, pokoknya dari aspek yang lain. Atau ayo kita bersilaturahim ke rumahnya tante, ke rumahnya, ayo kita lihat kai yang di sana, kita bawakan itu, beli makan untuk kai. Nah, ini kan minimal ya, mengalihkan, mengurangi lah, setidaknya bisa mengurangi minimal waktu itu. Kalau menghilangkan saya kira butuh waktu. Sekarang kita tidak bisa menghilangkan atau menghapus sama sekali penggunaan ini karena memang eranya itu sudah era digital, era informasi, teknologi dan lain-lain sebagainya. Mungkin begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Yai Khozir menyampaikan dengan sangat jeli dan teliti mengenai pengalihan kesenangan anak-anak bermain game di bulan suci Ramadan ke efektivitas belajar. Ada beberapa hal tadi yang saya tangkap mengenai kontrol orang tua. Memang ini adalah bagian penting dari awal kita melakukan pengalihan kesenangan bermain game. Selanjutnya ada koordinasi lebih lanjut, disambut baik dari pengurus masjid, langgar, musola, selanjutnya di lingkungan sekitar dan sekolah, sehingga 4 aspek ini berjalan beriringan bersama untuk dapat mengalihkan kesenangan bermain game dari anak-anak itu sendiri. Tadi juga disampaikan oleh Pak Yai, mungkin kalau memang baik paling tidak dialihkan menonton YouTube yang ada nilai-nilai edukasi. Salah satunya kita bisa menonton di PKTV ini Pak Yai, di acara siar kita, Siraman Rohani Ramadan. Insya Allah semuanya penuh edukasi di bulan Ramadan ini. Nah selanjutnya kami dari Badan Amil Zakat Kota Samarinda tentu mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari. Kemudian kita juga mengharapkan zakat infak dan sedekah dari pemirsa PKTV ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda. Alhamdulillah Pak Yai juga sudah sempat berzakat infak dan sedekah ke Basnas Kota Samarinda. Ini juga menjadi cambukan bagi kita bersama agar menyalurkan zakat infak sedekah kita ke Badan Amil Zakat Kota Samarinda. Dan tentunya kita sudah bekerja sama dengan PKTV sehingga ini menghasilkan kolaborasi yang baik antara kita Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda dengan PKTV. Selanjutnya Pak Yai, di akhir acara kami mohonkan doa agar mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan baik bagi Basnas Kota Samarinda sendiri, PKTV dan pemirsa PKTV dimanapun berada. Mohon izin Pak Yai, doanya Pak Yai. Liridha ila wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim wa li 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih bersama saya Ahmad Habib Mubarak dan narasumber Bapak Dr. Hojir MSI, Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Samarinda. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.